kajian kita tentang mengenal tabiat kolbu ya. Di Quran itu banyak sekali pembicaraan tentang kolbu, sehingga kalau kita hitung ternyata jumlah kajian kolbu atau pembahasan kolbu dalam Al-Quran melebihi sebutan sholat. Sholat itu cuma 50-an kali, ya, 55 lah ya minimal. Zakat cuma kalau digabung dengan sholat, aqimus sholat wa zakat yang berbarengan itu hanya sekitar 28 atau 27 ya. Sekitar itulah. Nanti kalau sama infaknya dan hal-hal yang lain yang istilahnya mirip dengan zakat, infak, sedekah ya ada 80-an lumayan. Adapun untuk kolbu ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Saking banyaknya maka saya berpikir keras, ini Allah sering sekali menyebut masalah kolbu, tapi kenapa banyak orang tidak concern dalam mengkaji kolbu? Nah, ini berikutnya ada slide-nya ya, saya coba nanti host itu tolong dibuka dong, Musa. Nggak bisa ya? Uh, Terus saya kirim ke Musa bisa. kali. Bisa. Bisa, coba dulu. Coba diizinkan itu. Oke. Ya, jadi kata kolbu muncul baik dalam bentuk single ataupun plural, dalam bentuk kata tunggal ataupun jamak, itu muncul berkali-kali. Ini pertanda bahwa Allah SWT mengirimkan Al-Quran itu memang target utamanya adalah untuk kolbu. Yang lain baru kemudian tambahan-tambahan saja ya. Jika tidak ada tambahan, tidak ada basic di kolbu ini, maka tiada maknanya orang-orang itu kemudian beribadah. Sehingga dalam hadis Imam Bukhari ya dikatakan Allah itu yanzuru ila qulubikum. Allah itu memandang ke dalam kolbumu, tidak memandang kepada selain kolbu. Jadi mau kita lagi sholat, mau kita lagi kerja, lagi ngajar, lagi kajian, yang harus dijaga itu kolbu. Lagi sedekah, coba lihat bagaimana hebatnya kolbu. Orang yang tidak ikhlas saat bersedekah disebut riya dan ditolak oleh Allah SWT. Contoh lagi, orang yang tidak menjaga kolbunya yang riya dalam sholatnya, maka Allah menyebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Betapa Allah kemudian mengancam orang-orang yang kolbunya tidak dijaga dalam menyebut nama Allah. Dalam surat Az-Zumar, Allah kemudian menegur orang yang kolbunya susah menyebut nama Allah dengan kalimat fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah ya. Ini surah Az-Zumar ayat 22 ya, seingat saya. Surat 39 ayat 22. Nah, ini betul-betul mengagetkan sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi porsi yang besar untuk kolbu. Maka celaka gitu dalam ayatnya, fawailun, maka celaka bagi orang yang kolbunya susah untuk menyebut nama Allah. Jadi nggak masalah, silahkan mau kajian fikih, kajian akidah, kajian ini, kajian itu, training bisnis, training, terserah. Tapi jaga kolbunya. Ya. Jangan kemudian melukai kolbu, merusak kolbu ketika kita kajian, ketika kita mengikuti suatu channel di YouTube, di acara-acara di TV. Jangan kemudian membuat kolbu itu keruh. Nah, maka di Quran, karena ini nggak bisa bisa ya. Oke, saya coba spin ya. Ini pernah kita bahas di beberapa tempat sebelumnya. Oke, maaf, belum bisa. Ini? Ya, sebentar. Oh, ternyata nggak bisa dimasukin. Sudah nggak apa-apa deh. Ya. Kita buka Quran aja. Ya.
buka Quran aja kalau yang ada Quran di depannya, atau diingat kalau yang bagi hafal ya. Coba lihat Al-Quran mempunyai gambaran-gambaran yang sangat jelas tentang kolbu. Contohnya Al-Baqarah yang sering kita baca, ayat 10, ya, surat 2 ayat 10, coba dibuka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ya. Jadi Allah kemudian menyebutkan tabiat pertama dari orang-orang yang punya kolbu itu adalah tabiat marad, ya, tabiat marad. Di dalam kolbu mereka ada marad, ada penyakit. Ini salah satu tabiat yang penting kita kenali juga ya. Di dalam kolbu mereka ada marad. Apa arti marad? Penyakit. Nah, coba imajinasikan teman-teman semua, ibu-ibu, ya, kawan-kawan, ketika disebut penyakit, saya misalnya punya sakit gigi, nyaman nggak makan? Nyaman nggak minum? Nyamankah tidur? Tidak nyaman. Badan ini lagi demam, lalu ada orang bawain kita makanan enak, lalu kita katakan apa? Jauhin, aku mau muntah, misal begitu. Nah, hal ini terjadi pada orang-orang yang kolbunya sakit, kolbun marid. Apa yang terjadi pada mereka? Jika diberi sesuatu yang berkaitan dengan asupan kolbu, maka dia akan mengatakan jauhkan itu, ini bikin aku muntah, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang yang membiarkan kolbunya terpapar oleh virus-virus kolbu. Jadi di masa pandemi ini yang saya khawatirkan bukan orang yang hanya kita khawatirkan bukan hanya itu ya, bukan orang terkena pandemi COVID-19, bukan hanya itu, tapi ternyata sekarang yang lebih berbahaya yang menghinggapi banyak kawan-kawan kita adalah penyakit kolbu, yaitu penyakit khawatir, cemas yang berlebihan. Lalu ada prasangka kepada Allah, kenapa sih hidup begini, kenapa masa kita begini. Jadi kemudian ada perasaan-perasaan yang tidak benar muncul di dalam dirinya. Nah, ini yang tidak baik. Nah, teman-teman semua, ketika Allah mengatakan fi qulubihim marad, di dalam kolbu, ini langsung ada penegasan di dalam kolbu mereka ada marad. Tapi jangan biarkan teman-teman marad itu, di sini ada tambahan fazadahumullahu marad. Orang yang di kolbunya ada sombong, lalu dia jadi santri, punya ilmu dikit, tambah sombongnya. Begitu juga, orang yang punya sombong, lalu dia punya motor, itu bisa sombong. Nah, nanti tambah bagus motornya, tambah gede juga sombongnya. Upgrade kendaraannya dari motor ke mobil, nanti bertambah lagi sombongnya. Tadi rumahnya kecil, dia sombong. Nanti rumahnya besar, lebih sombong lagi. Begitu juga penyakit bakhil, penyakit pelit. Orang kalau udah miskin, sombong, nanti kalau dia bertambah duitnya, bertambah besar juga pelitnya. Nanti kalau dia kaya, sebesar rumahnya gede sekali, sebesar itu juga lah pelitnya. Begitu terus. Ya. Orang suka pamer ketika masih kecil, kalau ini nggak dididik, nggak dibentuk dengan baik, nggak dilatih, nggak diterbiah, apa yang terjadi, sampai besar dia akan suka pamer. Jadi jangan heran kalau keceplosan kadang-kadang kita pamer. Nah, itu adalah tarbiyah pendidikan jiwa yang belum selesai sebelum kita dewasa. Nah, orang yang dari kecil itu irinya bukan main kepada saudaranya, tetangganya, teman bermainnya. Itu kalau nggak benar-benar dididik secara kolbu, akhlaknya nanti sampai besar dia tambah iri, tambah dengki. Nah, ini yang membahayakan kita. Jadi apa makna fazadahumullahu marada? Orang-orang yang membiarkan kolbunya sakit, tidak diobati, maka penyakit itu akan bertambah. Dia seperti kanker dalam jiwa. Ya. Nah, maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika badan ini punya penyakit, langsung kita obati, maka orang yang normal, orang yang sehat pikirannya, pasti dia langsung datang ke dokter. Atau dia konsultasi dengan orang-orang yang mengerti masalah kedokteran. Lalu, di manakah kolbu kita?
Di manakah kesehatan jiwa kita? Kolbu sudah sakit lama tapi dibiarin. Apa contoh kolbu sudah sakit lama? Ya sholatnya nggak khusyuk, gitu ya. Tapi saya apresiasi kebanyakan kita mencoba mencari ilmu ini. Hati tidak tenang, kita mencari ilmu ini. Ini pertanda kalau kolbunya pengen sehat. Jadi kabar gembira kepada orang-orang yang mencari ilmu kolbu, saya kasih tahu, kolbu kita, kolbu Anda, kolbu kamu, itu kolbu yang mulai sehat. Ya. Udah sehat belum? Tapi sudah ada indikasi sehat? Iya. Nah, maka sahabat-sahabat makan Allah, tabiat pertama ini yaitu tabiat marad, ini sangat berbahaya sekali untuk dibiarkan. Orang yang membiarkan ini, walaupun zahirnya orang kaya itu enak, sebenarnya dia tersiksa. Ya. Di satu komplek yang baru berkembang, orang-orangnya paling menengah ke bawah, itu sudah mulai konflik dengan orang kampung seberangnya yang meminta jalan kampung yang dulu ada di situ tetap dibuka meskipun pintunya cuma pintu kecil, bukan pintu mobil. Nah, ini banyak ya. Semua komplek-komplek baru yang dulu memakan tempat jalan kampung, ini terjadi konflik. Terjadi konflik di mana-mana. Ini bukan satu komplek, bukan komplek kita saja, tapi komplek di mana-mana itu sering terjadi. Ada semacam ini bukan satu komplek, merasa dirinya paling berhak gitu ya. Nah, perasaan-perasaan ini kemudian berkembang, kita kemudian membiarkannya. Teman-teman semua, apabila kelalaian kolbu dibiarkan, ketidakkhusyuan kolbu dibiarkan, iri dengki di dalam kolbu dibiarkan, maka siap-siap nanti akan sampai suatu kondisi bahwa kita akan tersiksa dengan itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan walahum adzabun alim. Orang-orang yang di dalam kolbunya ada marad, ada penyakit, lahum adzabun alim. Bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi dia belum meninggal, belum masuk neraka, hidupnya udah susah duluan. Ya. Contoh ya, ini level dai, level ustadz, level ulama. Melihat ada ustadz baru yang kepakarannya mirip dengan dia nyesek. Gitu. Melihat ada ulama baru atau ulama lama yang kemudian mulai terkenal, dia kemudian iri. Jadi ini sekedar gambaran aja. Ternyata hasad itu bukan hanya orang awam. Hasad itu juga ada pada kalangan ulama, pada kalangan ustadz, pada kalangan-kalangan yang katanya dekat kepada Allah. Tapi masa sih mereka dekat kepada Allah? Mungkin cuma hafal teks-teks, tapi tidak dekat kepada yang menurunkan teks itu. Kalau seandainya orang itu benar-benar hatinya sehat kepada Allah, jika dia seorang dai, lalu muncul dai yang sama, yang pakarnya sama dengan dia, dan mempunyai retorika yang lebih bagus dari dia, apa yang akan terasa di kolbunya? Alhamdulillah tugasku, amanahku telah ditanggung oleh orang lain. Alhamdulillah tugasku berkurang. Nah, mungkinkah ini terjadi pada orang alim jika ia kolbunya sehat? Jadi bagaimana mau mengajak kolbu orang lain sehat, kolbunya tidak sehat? Ini yang diajarkan oleh masyaikh kami dari dulu, agar memperhatikan kesehatan kolbu sebelum kita menyehatkan orang. Ya, kita belum sehat, masa ngobatin orang? Gitu. Nah, ini tabiat kolbu pertama. Tapi tabiat kolbu yang pertama ini, teman-teman semua, nanti akan diekspresikan dalam bentuk qaswah. Ya. Coba kalau di rumah punya Al-Quran, nanti buka surah Al-Baqarah ayat 74. Ya. Orang-orang yang kolbunya berpenyakit, mau 1000 ayat dibawakan kepadanya, dia akan berubah. Ditambah ayat, ditambah nasihat, bukan tambah baik, malah tambah keras. Nah, coba dilihat di kisah Nabi Musa. Di kisah Nabi Musa, Bani Israel itu minta apa? Bani Israel meminta supaya tadinya mereka dimudahkan dalam mencari apa yang kita sebut dengan Baqarah. Ya. Baqarah yaitu sapi betina. Lalu kemudian dimudahkan, bukannya tambah mudah, malah tambah sulit karena lebih spesifik warnanya. Lalu kemudian terjadi kisah apa setelah itu? Kisah ada kematian. Ada orang Bani Israel yang mati, lalu tidak
diketahui siapa yang membunuhnya. Coba canggihnya mukjizat Nabi Musa, lalu ekor sapi betina itu diambil, dipukulkan kepada orang yang mati itu berbicara. Lalu dia bercerita siapa yang membunuhnya. Apakah orang-orang Bani Israel bertambah imannya setelah itu? Tidak. Ya. Jadi orang-orang munafik yang kalbunya ada marad, ya, itu bukanlah bertambah iman ketika melihat keajaiban dan ayat-ayat Allah. Yang terjadi apa? Bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, saya tidak boleh mengatakan diri saya terbebas dari kemunafikan. Begitu juga antum semua tidak boleh mengatakan aku terbebas dari munafik. Justru kita semua harus menuduh diri kita ini munafik. Kenapa? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku bertemu puluhan sahabat Nabi, tidak ada satupun mereka mengatakan qalbuku setinggi ilmannya Jibril alaihissalam. Nah, ini penting sekali. Lalu dikatakan di situ, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan, hati-hati dia terjebak kepada munafik sebenarnya. Ya, mungkin awalnya baru munafik kecil, lama-lama dibiarkan, dia nanti kayak cancer ya, tambah besar dan tambah berbahaya. Nah, coba dia di surat Al-Baqarah tadi ayat 74, Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Nah, ini karakter kolbu yang kalau dibiarkan dia berpenyakit, dibiarkan dia seperti itu, qasat qulubu. Lalu pakai kata summa dalam bahasa Arab, summa itu menunjukkan proses yang lumayan panjang, jarak tempo, dalam tempo yang memang juga lama, qasat qulubuhum. Kolbu mereka menjadi kesat. Jadi udah jadi bahasa Indonesia nih, kesat, keras. Mimba didzalika, setelah mereka melihat ayat-ayat Allah yang hebat itu, bahya kal hijarah, maka dia seperti hijarah, menjadi batu awasyaddu qaswah, atau lebih keras dari itu. Nah, jika di Bani Israel terjadi itu, maka di zaman sekarang apa? Pada ummah al-Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah. Keajaiban-keajaiban sekarang itu misalnya rezeki yang lancar, penyakit yang disembuhkan, jodoh yang ajaib, semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di kalbunya dibiarkan ada penyakit, bertambah nikmat, bukan bertambah ketulusan kepada Allah. Nanti yang bertambah adalah keluhan. Ya, nah inilah yang terjadi pada orang-orang yang biarkan kalbunya ada marad. Teman-teman semua, sahabat dan Allah, namun kabar gembiranya tadi, selama masih mau mengobati kalbu, membiarkan mempelajari ilmu kalbu, latihan zikir kalbu, insya Allah ini pertanda bahwa kalbu kita akan menjadi baik. Oke, kembali ke surat tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 10 ya, fi qulubihim marad. Nah, sekarang kita mundur. Jadi ada karakter yang kalau sudah lama dia keras, maka kita mundur ayat ke-7. Kalau sudah keras, kesat, lalu terjadilah tutupan di kalbu, apapun usahanya tidak ada lagi yang akan bisa merubahnya. Nah, ini yang disebut dengan qalbul kafir atau qalbul mayyit. Kalbu orang yang mati. Kalbu yang mati, bukan kalbu orang yang mati. Al-qalbul mayyit. Kalbu yang mati. Kadang juga al-qalb itu juga diartikan feminim ya, al-qalbul mayyitah ya. Kalbu yang mati dalam ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini kita balik ya, Mang ya. Dari munafik dulu, lalu kufur, nanti baru yang benernya gimana gitu ya. Oke, kembali ke ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Jadi karakter kalbu yang berbahaya ini disebut dengan kalbu yang mati ketika Allah Subhanahu wa taala telah membiarkan kalbu itu tidak mau lagi memandangnya, maka disebut kondisi ini dengan kalbu al-mayyit ya.
atau uh, al-qalbul makhtumah, ya, kalbu yang telah dicap oleh Allah SWT. Jadi kalau di terjemahan Melayu lama, saya masih ingat beberapa penafsir lama ketika menyebut khatamullah, Mahmud Yunus gitu ya, Allah mencap gitu. Artinya Allah sudah menandai diri mereka, kalbu mereka ini nggak bisa diapa-apain lagi. Ini juga lah terjemahan dari Imam Ibnu Hajar ketika menyebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis ya, wala yanzurullahu ilaih, Allah tidak memandang kepadanya. Itulah itu bagian daripada khatam ya. Karena innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke kalbumu, Allah memandang ke dalam ruhanimu, ke dalam kalbumu. Jika di dalamnya memang sudah tidak bisa dirubah, inilah yang disebut kemudian dengan kalbu yang mati. Kalau kalbu sudah mati, maka nanti nular. Awala sam'ihim, dia nggak mau dengar. Ya, mau 1000 dalil juga nggak mau dengar. Kalau yang tadi munafik itu masih maju mundur, masih ada harapan. Dan yang berikutnya mengalir, nyebar ke mata. Jadi sehebat apapun ayat-ayat Allah di depannya, dia nggak ada efek apa-apa. Ya, kalau orang munafik masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Kalau aku tolak, kayaknya benar. Kalau dia nggak benar, lalu mereka bingung lagi. Jadi orang-orang munafik ini bingung sepanjang hidupnya, seperti yang disebutkan dalam ayat berikutnya ya, di ayat 15 itu, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka Allah biarkan terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, beda dengan orang kafir. Orang kafir itu emang sudah gelap semuanya ya. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang azim. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi dua karakter ini kita harus jauh-jauh lah dari ini ya. Tapi saya pastikan kita yang ikut kajian, yang masih mau apapun alirannya, mau dia aliran keras, mau aliran lembut, mau aliran sufi, mau aliran salafi, mau aliran jemaah tabligh, mau aliran Muhammadiyah, selama masih mau ngaji, maka dapat dipastikan kolbunya bukan kolbu orang yang kafir, bukan kolbu yang mati. Ya, meskipun misalnya Ustadz dia sufi Ustadz, dia salafi Ustadz, nggak ada masalah. Ya, apapun alirannya tidak ada masalah. Yang penting orangnya udah bebas dulu dari kolbu kafir. Kalau sudah bebas dari kolbu kafir, dengan dia menerima Allah sebagai Rabb-nya, Tuhannya, dan menerima Muhammad sebagai Rasulnya, dan dia meyakini itu cukup. Berarti kolbunya udah nggak mati. Paling kolbunya sakit. Ya. Kalau sakit, ada harapan kita obati. Kecuali penyakitnya seperti penyakit itu, ada penyakit yang biasa, ada penyakit yang luar biasa, yang sudah kronis ya. Awalnya akut lalu kronis. Lalu jika ini sudah kronis ya berarti dulu genting. Dikit lagi baru kafir. Orang-orang inilah yang kemudian berbahaya ya. Nah, sahabat-sahabat melakukan Allah, lalu kolbu yang sehat itu seperti apa? Kalau di surah Al-Baqarah lebih mudah sekali. Ya, di Al-Baqarah itu kolbu yang sehat itu disebut kolbu yang bertakwa. Nah, maka di ayat ketiga itu Allah Ta'ala langsung menyebutkan amal kolbu. Ini ayat ini sudah dibaca, tapi saya heran kenapa orang tidak eksplorasi persoalan ini gitu ya. Ayat ketiga Allah menyebutkan orang yang muttaqin. Apa kata Nabi? Takwa itu di sini, di dalam kolbu. Jadi bukan di kopiah saya, di baju koko yang putih, di serban, bukan ya. Jadi ketakwaan itu Nabi mengatakan hahuna, takwa itu di sini, di dalam ini. Nah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ketika Allah menjelaskan karakter-karakter orang yang punya kolbu, di dalam kolbunya ada takwa, inilah yang disebut orang-orang yang sehat secara rohani, sehat secara kolbu. Jadi inilah perbedaan antara sehat versi kita dengan sehat versi dokter. Ya, kalau dokter, psikiater, paling ditanyanya pernah merasa ada suara-suara aneh nggak, ada bisikan aneh nggak. Kalau kita bukan itu. Orang yang sehat dalam kolbunya adalah orang yang
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu ada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada yang yang gaib sekarang tapi tidak gaib nanti, yaitu surga dan neraka, alam kubur, padang mahsyar, itu kita sebut gaib juga. Orang-orang ini, orang-orang yang punya kolbu ini, karakternya bukan melaksanakan sholat, musolli, bukan. Karena musolli dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tapi karakter mereka adalah muqimus sholat. Mereka mukim sholatnya. Mukim sholatnya dapat diartikan dalam dua makna. Pertama, muqimus sholat berarti mereka melaksanakan dan menunaikan syarat dan rukun sholat. Tapi ada makna yang lain, muqim. Misalnya di Quran itu ada tentang ayat azabun muqim, ya. Maqamu Ibrahim. Maqam itu mirip-mirip kalimatnya. Maqam tempat berdiri, tempat bermakom, tempat mukim. Azabun mukim, azab yang dia bermakom di situ, dia lama di situ, dia kekal di situ. Nah, yuqimuna shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan makom sholatnya di segala keadaan. Itu sebabnya yuqimuna shalah itu sering menggunakan kalimat kata kerja, ya. Yuqimuna, aqamu shalah, ya. Itu lebih banyak daripada pakai menggunakan masdar, ya, abstrak, iqamatus shalah atau iqamus shalah, ya. Artinya mereka selalu akan istiqomah dengan sholat. Nah, sahabat-sahabat yang dimakan Allah, jadi ini amal qalbu, ini bukan amal fisik. Jadi di sini bukan main debatnya, bukan masalah celana jingkrang lagi, bukan sholatnya pakai jenggot atau tidak. Ini baru-baru ini saya dikabari, ditanya oleh teman, Ustadz, apa hukumnya sajadahnya gambarnya gambar Ka'bah. Lalu ada seorang syekh dari Arab sana mengatakan, loh, itu kan menghina Ka'bah. Loh, jadi dia punya persepsi dia samain dengan persepsi orang. Persepsi dia, kalau kita sholat, di sejadahnya ada gambar Ka'bah, berarti kita sedang menghina Ka'bah. Justru sebaliknya, kita ketika sholat, sajadah kita ada Ka'bahnya, lalu kita sujud dan kita mencium Ka'bah dengan hidung kita, menyentuh dengan jidat kening kita. Di situ ada penghormatan yang luar biasa. Bukan berarti kita kemudian menginjak Ka'bah, mana ada orang menginjak Ka'bah, ya, menginjak foto Ka'bah, nggak ada, kita nggak ada niat begitu. Jadi beda tasawur, beda deskripsi suatu masalah, akan beda hukum, ya. Nah, mungkin pada orang yang mengharamkan itu, jika dia berpikir kalau sajadah aku taruh di bawah, itu berarti menghina Ka'bah, ya terserah dia, itu hukumnya berlaku bagi dia, bukan bagi orang lain. Lalu ada kalimat, Allah itu nggak langsung bilang yunfikun, wa fi amwalihim, misalnya dalam harta mereka yunfikun, enggak. Tapi Allah kasih tauhid di situ, wa mimma razaqna, dan dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Nah, rezeki itu ternyata tidak hanya rezeki materi, tapi juga imateri. Sebagai contoh, kita menemukan di dalam ayat syuhada, orang-orang tentang syuhada, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang syahid fisabilillah, mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Rezeki apa yang diberi kepada mereka? Tentu bukan rezeki fisik, tapi itu rezeki rohani. Karena teman-teman semua, seperti yang terdapat dalam beberapa kitab-kitab akidah, ya, misalnya Al-Habib Ibn Sumaid mengatakan apa? Dunia ini negeri taklif, negeri tugas, amalan, beban, wa ibadah, ya, dan itu juga negeri ibadah, negeri taqarrub. Tapi ketika masuk ke alam barzakh itu alam yang tidak ada lagi beban di situ, yang ada cuma ibadah untuk taqarrub. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu mereka masih sholat, masih ibadah, masih zikir.
Tapi bukan cari pahala lagi, mereka hanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat tauhid. Jadi ini ayat kolbu. Ini berbicara kolbu. Dan di antara yang kami kirimkan kepada mereka, mereka infakkan. Disinilah terbukti kolbu mereka bening dari iri dengki. Kenapa? Mereka meyakini bahwa rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika kirim rizki tidak mungkin salah kita. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Teman saya sering mencontohkan. Masih ingat atau tidak? Jika ada JNE, Tiki, Pos, mengirim satu barang, lengkap alamatnya, apakah dia salah kirim? Pasti dia tidak akan pernah salah kirim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jika kirim sesuatu, Allah jika kirim suatu rezeki, Allah itu sudah punya daftar nama-nama kita. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah sudah punya daftar nama-nama kita. Kapan dapat rezekinya, jam berapa, detik ke berapa, hari apa, barang apa yang dia dapat, rezeki mana yang dia peroleh, itu sudah lengkap semua. Nah, tergantung sekarang kita mau untuk meridainya. Jadi teman-teman semua, mari coba sekarang meridai apa yang didapat, gitu. Meyakini bahwa ini benar-benar darinya. Kalau begini mungkinkah ada orang yang iri dengki? Saya yakin tidak ada orang yang iri dengki. Kenapa? Allah pasti tidak pernah salah kira. Ya. Nah, coba lihat di ayat berikutnya. Ayat keempat. Itu ayat kolbu semua. Mereka mengimani apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan yang diturunkan kepada sebelum engkau, hai Muhammad. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Yuqinu, mereka yakin. Yakin di kolbu atau di badan? Di kolbu juga. Jadi ayat ini, mulai dari ayat 2, muttaqin, yang dicirikan dengan orang yang tidak ragu. Tidak ragu juga di hati. Di dalamnya ada petunjuk juga hati. Nah, ini yang disebut. Jadi orang-orang muttaqin itu makanannya 2. Makanan kolbunya. Al-Quran yang tidak pernah meragukannya. Lalu hidayah yang terdapat Al-Quran yang memberi cahaya di kolbunya. Orang-orang ini akan kemudian berjalan lurus untuk mengimani yang gaib dengan kolbunya, sholat secara fisik, tapi juga istiqomah dengan kolbunya, lalu dia meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah, sehingga jika Allah saja berbagi, kenapa dia tidak berbagi? Ya, Allah yang maha kaya ini juga berbagi, kenapa kita yang diberi oleh Allah tidak berbagi? Lalu mereka meyakini Alkitab dan akhirat seutuhnya. Nah, teman-teman semua, inilah kolbu yang disebut kolbu yang sehat. Jadi kolbu yang sehat itu orang muttaqin yang makanan kolbunya adalah tidak ada keraguan dan hidayah. Lalu mereka dicirikan dengan satu, percaya kepada yang gaib, konsisten salatnya, yakin kepada Allah Maha Perizki sehingga dia mau berbagi, lalu mempercayai Alkitab semua, dan mempercayai persoalan akhirat secara utuh dan total dalam kolbunya. Nah, orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang kolbunya sehat. Jadi menjadi kolbu sehat itu sederhana sekali. Cukup lakukan ayat 2 sampai 4 ini, kita sudah disebut hatinya sehat. Ya. Terbebas. Jadi orang yang kolbu sehat itu gamblang sekali. Al-Baqarah 2 sampai 4. Jadi 1, 2, 3 ayat. Orang-orang munafik lebih gamblang lagi. Cukup 2 ayat. Ya, apa itu? Ciri-cirinya jika diingatkan ataupun tidak diingatkan sama saja bagi mereka tidak akan berubah. Yang disebut kolbunya mati karena Allah tidak lagi memandang ke kolbunya. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai Allah memalingkan wajah pandangan keridhaannya dari kolbu kita. Dan yang ketiga, orang-orang yang kolbunya sakit. Ini ayatnya banyak sekali ya, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi 8 sampai 20 berarti ada berapa ayat tentang karakter orang munafik. Ya, hitungnya ayat 8 sampai 20, sangat banyak sekali. 18 ayat atau 19 ayat yang menyinggung persoalan kalbu orang munafik atau karakter orang munafik. Maksudnya apa?
ternyata orang-orang munafik itu karena dia tersembunyi di kolbunya, sehingga susah untuk mengenalinya, termasuk saya susah untuk mengenali diri saya ini munafik atau tidak. Jadi ini boleh disebut sebagai jika kita memeriksakan kesehatan ke rumah sakit, MCU gitu ya, medical check up, maka inilah medical check up untuk kolbu. Coba dicek di ayat yang ke-8 kita punya karakter itu atau tidak, dari 9, 10, 11 sampai ayat ke-20. Jadi pertanyaannya kalau orang di luar sana bertanya, gimana cara mengetahui kita ini munafik atau tidak? Nah, coba lihat. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, adakah sifat kita yang mirip dengan mereka? Semimirip saja. Jika ada, pastikan dalam diri, oh ya Allah, berarti aku punya penyakit kolbu, tolong obati ya Allah. Begitu teman-teman semua, saya harap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kolbu kita dari penyakitnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita insya Allah aman dari penyakit dari kematian kolbu, karena dengan mau ngaji begini, insya Allah kolbu nggak sakit. Tapi termasuk saya, tidak ada jaminan bahwa kolbu saya yang menyampaikan ini, begitu juga teman-teman semua, ibu-ibu, bapak, teman-teman, sahabat, aman dari penyakit kolbu. Jadi mari rawat kolbu, mari obati kolbu. Ya. Kira-kira begitu, Musa, Bu Tina, dan teman-teman. Silakan kalau mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan.